Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya Bapak Ibu Saudara, seluruh gembala jemaat ataupun pimpinan jemaat Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak yang bertanya kepada saya, khususnya para gembala jemaat yang ada, menyangkut pelaksanaan ibadah minggu berkaitan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang hari-hari ini begitu luar biasa, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk ibadah tengah minggu ataupun ibadah komisi-komisi yang ada, saya himbau, saya anjurkan untuk ditiadakan lebih dulu selama 2 minggu ini, paling tidak sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Maret yang akan datang. Sementara untuk ibadah raya Minggu ada 2 opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan di gereja masing-masing, karena biar bagaimanapun ibadah di rumah pasti akan berimbas kepada keuangan gereja. Seandainya ibadah tetap dilaksanakan di gereja masing-masing, maka pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi kota atau gereja di mana Bapak Ibu melayani bukan termasuk zona merah. Misalnya, zona merah itu ada di daerah Jabodetabek ataupun di Bandung. Kalau kita tinggal di luar daerah-daerah tersebut dan kondisi masih cukup kondusif, saya kira masih bisa dilaksanakan ibadah raya di hari Minggu. Meski demikian, perlu diperhatikan penerapan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Jadi saya himbau, seperti di surat edaran yang sudah kami keluarkan, jemaat ketika datang dan pulang, gereja menyediakan hand sanitizer, dan setiap jemaat diminta untuk setiap tangan mereka dilumuri dengan cairan hand sanitizer pada waktu masuk gereja ataupun setelah pulang dari ibadah. Kemudian sebelum ibadah dilakukan, ada baiknya ruangan gereja dibersihkan dengan disinfektan, lantai, pegangan pintu, kursi, mimbar, dan sebagainya, termasuk mic-mic yang ada di mimbar, ada baiknya dilap semua dengan cairan disinfektan untuk menjamin kebersihan yang ada. Kemudian bagi gereja yang mampu dan bisa menyediakan, ada baiknya juga menyediakan thermal scanner untuk mengecek temperatur tubuh dari jemaat yang datang. Mereka yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius dianjurkan untuk istirahat di rumah, dan mereka yang mungkin sedang mengalami flu atau kurang enak badan, disarankan juga ibadah di rumah saja, istirahat di rumah. Kalau toh tetap ingin beribadah, karena tentu ibadah itu adalah hak dari seseorang, maka diminta dia untuk memakai masker, atau gereja menyediakan masker bagi jemaat yang bersangkutan. Kemudian asyir atau penerima tamu, penerima jemaat yang ada di pintu-pintu gereja, tidak usah melakukan salam dalam bentuk jabatan tangan, tapi cukup salam damai, salam sehati dengan mengatupkan tangan di dada, atau menaruh telapak tangan di dada, atau membungkukkan kepala, dan sebagainya. Untuk sementara waktu, bukan selamanya. Kemudian untuk kolekte, kalau bisa diusahakan tidak usah menggunakan kantong atau dipungut secara berkeliling ke jemaat, tetapi cukup disediakan kotak di depan pintu gereja ataupun di depan mimbar, sehingga jemaat yang datang untuk memasukkan persembahan itu ke sana. Karena uang itu juga mengandung begitu banyak virus maupun bakteri yang berpotensi menularkan virus COVID-19 ini. Kemudian bagi gereja atau jemaat yang tidak menyelenggarakan ibadah reguler hari Minggu di gereja, atau istilahnya ibadah online, live streaming, mereka diutamakan adalah yang tinggal di daerah zona merah. Artinya di sana yang terindikasi
suspek corona maupun yang positif corona, angkanya, jumlahnya cukup banyak, diharapkan untuk bisa ibadah secara live streaming lebih dulu. Nah, tentu ini berkaitan dengan kemampuan gereja untuk menyediakan alat bagi live streaming. Tidak semua gereja mampu ataupun ada alat ini. Ya, karena itu mungkin bisa dibantu dengan pihak gereja menyediakan panduan ibadah, baik itu tata ibadah secara liturgi, pujian yang ada, dan termasuk kerangka khotbah, rancangan khotbah. Bagikan kepada jemaat sehingga mereka bisa lakukan ibadah di rumah dengan salah satu anggota keluarga membacakan atau memimpin sesuai dengan panduan ibadah yang kita berikan. Nah, saya kira inilah hal-hal, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyikapi dan mengantisipasi kondisi yang ada di sekitar kita yang hari-hari ini sedang begitu dikhawatirkan dengan penyebaran virus corona yang semakin masif ini. Dan tentu ini juga sesuai anjuran dari pemerintah maupun dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, supaya kita bisa membantu pemerintah untuk batasi penyebaran virus corona ini. Saya kira itu saja, dan yang lebih penting di atas segalanya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan akan menolong kita untuk segera melalukan penyebaran virus ini dan Indonesia kembali aman, kembali kita sehat semua dan bisa beraktivitas semua dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.